Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Pelajaran IPA kelas 8 semester 2. Poin-poin yang akan kita pelajari yang pertama adalah pengertian tekanan hidrostatis. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang ketiga, contoh soal dan pembahasan. Dan yang keempat, penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami tekanan hidrostatis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar setelah menyimak video pembelajaran. Baik, langsung saja kita mulai ya. Nah, anak-anak, pernahkah kalian menyelam di kolam renang? Ya, mungkin pernah ya. Bagaimana rasanya? Mengapa semakin dalam kita menyelam, kepala kita akan sakit? Ya, semakin dalam kita menyelam, kepala kita akan sakit dan pening. Hal ini disebabkan oleh tekanan hidrostatis yang semakin besar. Apa sih tekanan hidrostatis itu? Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Yuk kita pelajari. Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Untuk menyelidiki tekanan hidrostatis, kalian dapat melakukan percobaan seperti gambar di samping. Nah, ini ada gambar seperti ini, kalian buat seperti ini. Kalian sediakan botol bekas yang sudah nggak kepake. Kemudian kalian lubangin botol itu secara vertikal seperti ini. Lalu isi air. Lihat apa yang terjadi. Nah, ternyata pancoran itu berbeda-beda tiap lubang-lubang ini. Semakin bawah, pancorannya semakin jauh, sedangkan yang paling atas pancorannya paling dekat. Mengapa ya lubang paling bawah itu pancorannya paling jauh? Nah, percobaan ini adalah membuktikan bahwa tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh kedalaman. Semakin dalam, tekanan hidrostatis itu semakin besar. Hal ini dibuktikan dengan pancoran air yang paling jauh. Faktor yang lain selain kedalaman adalah massa jenis dan percepatan gravitasi. Ketiga faktor ini nilainya sebanding dengan tekanan hidrostatis. Sehingga secara matematis dirumuskan pH sama dengan Rho kali G kali H. pH itu tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter persegi. Rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon persegi, dan H adalah kedalaman zat cair. Ingat ya bahwa kedalaman ini diukur dari atas permukaan benda, bukan dari bawah permukaan benda. Oke, gimana? Sudah paham? Nah, supaya lebih paham lagi, yuk kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Ini ada seekor ikan yang sedang berenang. Jika percepatan gravitasi di bumi adalah 10 meter per sekon persegi, berapakah tekanan hidrostatis yang dirasakan oleh ikan? Kita tuliskan data-data yang diketahui. Yang pertama adalah kedalaman. Kedalaman ini bukan yang 14 atau yang 4 cm ya, tapi dihitung dari atas permukaan sampai ikan. 14 dikurangi 4 sama dengan 10,
Kemudian 10 cm ini kita jadikan ke dalam meter, hingga dibagi 100. 10 dibagi 100, 0,1 meter. Rho-nya sudah ada 1000 dan G-nya 10. Yang ditanyakan adalah pH. Kita gunakan rumus ini. pH sama dengan Rho kali G kali H. 1000 kali 10 kali 0,1. 10 kali 0,1 itu adalah 1 ya. 10 kali 0,1 itu adalah 1. 1 kali 1000 sama dengan 1000. Jadi tekanan hidrostatis yang dialamikan itu adalah 1000 Newton per meter persegi. Lanjut soal yang kedua. 2 ekor ikan berada dalam air seperti gambar dengan massa jenis air 1000 kg per meter persegi. Diketahui tekanan hidrostatis yang dialami ikan satu, ini ikan satu itu 1000, dan ikan yang kedua ini tekanannya adalah 6000. Hitung selisih kedalaman ikan satu dan ikan dua. Oke, kita cek. Yang diketahui di sini pH satunya 1000, pH 2 berarti ikan yang tekanan yang dialami ikan dua itu 6000, kemudian Rho-nya 1000 dan G-nya 10. Kita cari dulu tekanan yang dialami ikan yang pertama yang ini. Rumusnya pH sama dengan Rho kali G kali H1. 1000 sama dengan 1000 kali 10 kali H1. H1 berarti 1000 dibagi 1000 kali 1000 sama dengan 1000 dibagi 10.000. Kita sederhanakan, kita coret-coret, tinggal 1/10. 1/10 itu adalah 0,1 meter. Kita rubah ke dalam sentimeter, dikalikan 100 sama dengan 10 cm. Kemudian kita hitung ketinggian ikan yang kedua dengan rumus pH sama dengan Rho kali G kali H2. 6000 sama dengan 1000 kali 10 kali H2, sehingga H2 sama dengan 6000 kali 10 kali 1000. Kemudian 6000 per 10 kali 1000, 10.000. Kita coret-coret, hasilnya adalah 6/10. Dalam bentuk desimal 0,6 meter. Kita rubah ke dalam satuan cm, kalikan 0,6 kalikan 100 sama dengan 60 cm. Sehingga selisihnya, karena kita sudah punya H1 dan H2, maka selisihnya adalah 60 cm dikurangi 10 cm sama dengan 50 cm. Hasilnya adalah C. Gimana? Mudah sekali kan? Oke, lanjut ya. Penerapan tekanan hidrostatis. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan penerapan tekanan hidrostatis. Yang pertama adalah perhatikan struktur pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, seperti ini ya. Ternyata bagian bawahnya itu lebih tebal desainya dibandingkan bagian permukaan atas. Hal ini karena supaya bendungan tersebut tidak jebol ketika tekanan dari zat cair itu sangat besar gitu. Karena semakin ke bawah tekanannya semakin besar, sehingga struktur bendungannya semakin ke bawah harus semakin tebal. Ini untuk mengimbangi ya tekanan air. Yang kedua adalah desain kapal selam itu sudah dirancang oleh para desainnya agar mampu menyelam hingga ratusan meter tanpa kebocoran. Yang ketiga, lubang kuras bak mandi itu diletakkan paling bawah. Dan yang keempat, infus dipasang lebih tinggi dari tempat tidur. Kira-kira kenapa ya? Ya, karena cairan infus itu harus lebih tinggi tekanannya dibandingkan tekanan darah agar cairan tersebut bisa masuk ke dalam darah. Kalau dipasang sejajar maka cairan itu akan berbalik ya, tidak akan masuk ke dalam tekanan darah, ke dalam darah kita. Nah, jadi ternyata tekanan
hidrostatis ini banyak sekali manfaatnya ya. Oke, ya demikian ya penjelasan mengenai tekanan hidrostatis. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian manfaatkan. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.